warahmatullahi wabarakatuh. 104.4 FM Suara Banjarnegara, Bahana Informasi, Budaya, dan Hiburan. Selamat pagi mitra, apa kabarnya di kesempatan pagi hari ini? Senang sekali ya Sinta hadir kembali tepatnya di SB Live Show. Kalau biasanya kita sore hari pukul 15 sampai dengan 16, kita coba pagi ya untuk jam 9 pagi sampai dengan jam 10-nya. Dan senang sekali ya kalau di SB Live Show Sinta jelas tidak sendirian karena ada narasumber kita yang luar biasa. Iya, dan ini kali pertama Sinta bertemu dengan Kasatpol PP Kabupaten Banjarnegara. Beliau adalah Bapak Esti Widodo, SSTP MSI, yang sudah hadir di studio Suara Banjarnegara. Sibuk banget, tapi ketika kita undang, ternyata beliau rawuh gitu ya. Iya, nanti kita akan ngobrol terkait sosialisasi undang-undang cukai gitu ya di Kabupaten Banjarnegara seperti apa dan bagaimana. Nah, karena beliau sudah hadir, kita sapa beliau dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Esti Widodo, apa kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Sinta, selamat pagi Mbak Sinta dan semua pendengar di Banjarnegara. Iya. Alhamdulillah semuanya sehat ya, meskipun dalam kondisi masih pandemi COVID, insya Allah Banjarnegara akan sehat selalu. Amin, tetap ya. Semangat ya Pak ya. Semangat harus, masyarakat Banjarnegara juga harus semangat semua. Iya, Pak Esti, kita kan kebetulan pakai baju korpri nih. Iya. Kita ucapin selamat ulang tahun dulu ya buat korpri ya. Betul Mbak Sinta, betul ya. Pagi ini memang nggak seperti hari biasanya ya Mas Sinta, ini tanggal 29 November. Kalau biasanya saya pakaian pakai Satpol PP ya, kebetulan ini hari ulang tahun Korpri ya. Iya. Kita harapkan ini Korpri secara nasional memasuki ulang tahun ke-50 ya. Kita ucapkan selamat Dirgahayu Korpri di Indonesia maupun di Banjarnegara. Selamat kepada semua ASN yang di Banjarnegara. Harapannya tentunya ASN kita semuanya selaku abdi masyarakat bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di Banjarnegara. Oke, sukses terus juga ini untuk Satpol PP-nya ya. Ini terima kasih juga buat rekan-rekan di sini yang sudah hadir juga menemani Pak Esti. Oke, Pak Esti ini lagi sibuk apa nih kalau kita berbicara mengenai cukai gitu ya? Gini Mbak, Satpol PP ini kaitannya dengan pengendalian peredaran barang kena cukai ilegal. Ini kan kami diberikan tugas untuk ikut memantau dan mengedukasi masyarakat kaitannya dengan peredaran barang cukai kena ilegal, barang cukai ilegal begitu. Khususnya untuk barang rokok Mbak, rokok di Banjarnegara. Ini kan sekarang ini kan mulai marak ya, marak adanya rokok-rokok yang tidak dilapisi cukai yang legal atau rokok ilegal begitu. Beberapa hal yang barangkali memicu peredaran, meningkatnya peredaran rokok ilegal di Banjarnegara itu salah satunya sekarang kan rokok mulai naik nih harganya ya. Nah, kan bagi Mbak Sinta ada keluarga yang merokok enggak? Kebetulan ada. Ada. Iya. Nah, kalau ada pasti tahu harga rokok sekarang itu nggak pernah turun, tapi naik terus kan. Tadinya 15.000, 20, 25, sekarang hampir 30.000 harganya. Nah, hal yang tersebut itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang taruhlah cerdik tanda kutip begitu ya. Itu menciptakan rokok-rokok yang murah begitu. Ya kan? Kenapa bisa murah? Salah satunya karena dia ilegal, nggak bayar cukai begitu kan, dia dikemas sedemikian rupa, diedarkan secara tidak resmi. Nah, masyarakat yang memang sudah ahli hisab begitu, ahli merokok, lihat rokok yang murah gitu kan, agak murah, setelah dirasakan kok enak, barangkali dia juga ikutan merokok rokok yang ilegal. Kemudian yang kedua, Banjarnegara itu kan luas ya, luas. Nah, di kota sebagian besar di pedesaan-pedesaan. Nah, yang hal seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang seperti itu tadi untuk mencoba mengambil kesempatan di tengah keterbatasan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengedarkan rokok-rokok yang ilegal tadi. Mungkin ada yang dari Banjarnegara, juga ada yang dari luar kabupaten masuk ke Banjarnegara. Itu termasuk kondisi gitu ya, kondisi di Kabupaten Banjarnegara terkait rokok ilegal gitu ya. Kenapa juga ini bekerja sama dengan Satpol PP, karena salah satunya seperti itu ya Pak ya. Ini daerah mana nih Pak di Kabupaten Banjarnegara yang biasanya menjadi sarang-sarang gitu ya untuk peredaran rokok ilegal ini Pak? Jadi
sebagian besar itu didistribusikan itu tidak di pusat kota. Nah, malah tidak di pusat kota ya? tidak di pusat kota, tapi rata-rata ini didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Nah. Ya, pasar-pasar tradisional kan di pasar-pasar kecamatan kan ada itu, pasar kecamatan, kemudian ada yang masuk ke pasar desa. Ada juga sales yang membawa barangnya itu dari kios ke kios, dari begitu. toko ke toko, tawarkan, Bu Pak, ada rokok baru nih murah. Barangkali gitu. Lah, masyarakat kita yang belum tahu atau belum bisa membedakan ini rokok yang asli mana, yang palsu yang mana, tentunya wah ini rokok murah ini, nah bisa dapat keuntungan yang lebih banyak. Nah itu makanya kita akan coba terus edukasi masyarakat ini agar hal-hal masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan ekonomi itu tetap taat hukum. Itu begitu. ya. Nah, oke. Ini adalah satu hal yang luar biasa pembelajaran untuk kita ya, bahwa kita harus jeli gitu ya, bahwa yang namanya rokok apapun bentuknya memang harus yang resmi, yang legal gitu ya. Nah, kembali ke Satpol PP. Ini langkah Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja untuk menekan tepatnya rokok ilegal di Kabupaten Banjarnegara seperti apa, Pak? Yang pertama kita melaksanakan edukasi ya, edukasi, kita melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, utamanya kepada para pedagang, ya, para pedagang, baik itu yang jualan di pasar, yang punya kios-kios maupun yang punya tempat-tempat jualan yang lainnya. Kita edukasi para pemilik toko, pemilik kios atau pemilik warung ini agar bisa membedakan mana sih rokok yang asli, mana sih rokok yang palsu, seperti apa. Sehingga ketika mereka sudah kita berikan bekal untuk membedakan ini, nanti ketika ada orang sales atau misalnya penjual yang menawarkan dagangannya itu, mereka sudah secara otomatis bisa melihat dulu, ini legal. Nah, kemudian nanti setelah itu dilihat ciri-cirinya, ini legal. Jadi dia tidak bisa tidak jadi membeli untuk dijual kembali. Ya, itu kita edukasi. Kemudian ke masyarakat kan juga kita edukasi secara luas, baik lewat radio, lewat reklame, media cetak, elektronik, kemudian juga lewat baliho, banner-banner besar yang kita pasang secara masif. Itu yang kaitannya dengan edukasi. Kemudian yang kedua, kita juga melaksanakan pengawasan. Ya, pengawasan. Kita sering muter-muter, Mbak. Bukan untuk jalan-jalan aja ya, Pak. Tapi ini jalan-jalan juga sambil kerja gitu ya, jalan-jalan sambil kerja. Jadi kita ketika pas hari-hari pasaran, kita sering ya patroli, kita sering monitor ke pasar-pasar, kita lihat, kita cek. Nah, kita sampel ya, sampel di satu pasar ada berapa kios, kita sampel cek itu ada ndak. Kemudian kita juga muter ke desa-desa yang ada warung-warung kecil itu, karena di situ biasanya juga menjadi sasaran bagi para pengedar. Nah, kita lihat cek ya, ada Mbak ada ndak ini ya. Ketika misalnya kita jumpai ya, kita yang pertama kita edukasi dulu, penegakan hukum kita nomor 2 kan. Gitu. Pak Esti, kalau berbicara mengenai cukai ilegal, suka dukanya kan harus turun langsung gitu ya ke lapangan. Ini seperti apa? Dikira wah enak gitu ya, tinggal cuma intinya memberikan kamu salah gini-gini, enggak. Ini rasanya seperti apa ini, Pak? Jadi tidak semua pemilik warung, pemilik kios atau pemilik toko itu welcome ya ketika akan diperiksa atau kita lihat sampel barang dagangannya gitu kan. Ada yang merasa takut nanti kalau ada yang salah nanti yang bersangkutan pemilik toko ini nanti yang dipidanakan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kan perlu adanya pendekatan pendekatan secara personal bahwa kegiatan pengawasan ini tidak semata-mata hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk mengedukasi begitu. Yang pertama, Pak, wedi takut, kan gitu ya. Kita adakan pendekatan personal dulu, pendekatan personal. Ketika kita sudah masuk, kita ngobrol satu persatu gitu kan, face to face. Pak ini ampun, nanti kalau
waktu yang akan datang kalau ada barang yang seperti jangan di ini lagi dan sebagainya. Nah, Kan kalau terkecuali kalau dalam jumlah besar itu wah, beda lagi ya. beda. Jadi jangan terkecoh dengan seragamnya Pak Esti dan Wah, rekan-rekan ya. ya. Kalau datang ke pasar-pasar, dindemin kayak gue ya. Nah, tapi ternyata begitu ngobrol, wah, begitu lemah lembut begitu ya. Bukan lemah gemulai ya, Pak. Iya. Sebelum nanti kita akan menikmati tema gitu ya, Sinta masih ingin tahu dan juga pendengar terkait kegiatan Satpol PP gitu ya di tahun 2020 hingga 2021 masih terkait sosialisasi untuk peredaran gitu ya, rokok ilegal. Mungkin apa aja Pak bisa diceritakan dari tahun 2020 kemarin sampai 2021 tahun ini Pak? Yang pertama tadi ya sosialisasi. Sudah jelas ya. Jelas ya sosialisasi, kemudian kita juga melaksanakan pengawasan. Di samping hal tersebut kita juga melaksanakan sosialisasi dalam bentuk lain. Nah. Ya, kita mengadakan ada lomba poster. Nah, itu yang kita ingin tahu ya. Ternyata lomba poster pun ada tujuannya ya, Pak ya. Ada tujuannya. Ini juga untuk mengedukasi masyarakat, kita sosialisasi kaitannya dengan pemberantasan cukai rokok ilegal itu tadi. Kemudian kita ada lomba pembuatan video pendek. Wah, itu yang mengikuti dari kalangan mana Luar saja, Pak? biasa, itu tidak hanya lingkup Banjarnegara saja, itu se-Jawa Tengah. Iya. Pesertanya hampir dari semua kota ada. Ada. Jadi saya lihat hasilnya luar biasa, memang luar biasa, kreatif dan hasilnya dapat dikatakan tidak kalah lah dengan yang sudah profesional itu tadi. Tidak hanya mengedukasi, tapi ini mudah-mudahan meresap ke hati ya. Betul, ada pemberdayaan unsur pemberdayaan juga kepada masyarakat. Jadi tidak semata-mata kita sosialisasi penegakan hukum, tetapi juga kita ada penegakan masyarakat. Artinya kita juga melibatkan masyarakat untuk bersama-sama bersama-sama menanggulangi peredaran rokok ilegal. Karena dimanapun sekarang lagi gencar banget gitu ya. Wah, baliho, poster, bahkan kita siaran di sini pun mari gempur rokok ilegal gitu ya. Nah, jangan kemana-mana. Ada baiknya kita kembali ke tema ya. Nanti Sinta buka di WhatsApp 0812 2605 8880. Buat yang pengen bergabung dengan beliau Pak Kasatpol PP ya, masih ngobrol terkait gempur rokok ilegal lah dari Bea Cukai pun gitu ya, karena memang ini program yang luar biasa yang memang harus kita sosialisasikan. Oke, satu tema yang berikut ini tetap di 104.4 FM Suara Banjarnegara. Ya, terima kasih untuk mitra yang masih setia bersama Sinta di SB Live Show. Nah, kalau berbicara tepatnya mengenai masyarakat yang memang harus cerdas, masyarakat juga harus sadar, harus pintar gitu ya, terkait berbicara mengenai rokok ilegal atau ini berhubungan tentunya dengan yang namanya cukai. Nah, untuk yang baru saja tune in di 104.4 FM Suara Banjarnegaranya, selamat pagi. Sinta tadi juga sudah membuka, tepatnya di WhatsApp 0812 2605 8880 buat yang ingin bertanya langsung, mumpung ada beliau Pak Kasatpol PP Pak Esti Widodo. Oke, Pak Esti, kita masih penasaran nih kalau berbicara tepatnya mengenai masyarakat memang harus cerdas gitu ya, terkait gempur rokok ilegal gitu ya. Nah, dalam operasi pasar ini pernah nggak sih Pak dijumpai, tadi kan sudah pernah dijumpai gitu ya, yang namanya rokok ilegal. Nah, terus tindakan apa yang dilakukan ketika mengetahui ada rokok ilegal itu Pak? Jadi gini Mbak Cinta, setiap kali kita melaksanakan operasi di pasar-pasar itu pasti kita jumpai itu ada saja, meskipun kadang jumlahnya sedikit, kadang jumlahnya banyak. Nah, upaya preventif, upaya edukatif itu yang kita kedepankan, ya kita kedepankan. Sekali kita jumpai sebungkus, 2 bungkus, 10, 15 bungkus taruhlah misalnya. Kita tanya dulu kan. Pak, jenengan paham mboten? Anu kepripun, Pak? Nah, kepripun gitu. Kulo salah nopo, Pak? Nah, kan gitu kan. Ada yang sudah paham, ada yang tidak, gitu loh. Ketika mereka tidak paham betul-betul bahwa rokok yang dia jual itu adalah ilegal, kita jelaskan dulu. Kita jelaskan dulu, kemudian kita minta secara sukarela agar rokok yang dijual itu agar diserahkan kepada kami. Gitu. Untuk di istilahnya itu dititipkan kepada Satpol PP. Nah, kemudian kalau sudah ada yang ketahuan sekali sekali ini kan nanti berikutnya terus kita pantau. Ya, terus kita pantau. Kalau kok di kesempatan yang kedua
dia itu ketahuan menyediakan rokok lagi, rokok yang sama, berarti kan ini bukan faktor ketidaksengajaan, ketidaktahuan, tapi ini kan sengaja kan begitu. Nah itu baru nanti setelah kita adakan penelusuran, pengamatan, kita koordinasi tentunya dengan Bea Cukai yang ada di Purwokerto. Karena kaitannya dengan penegakan hukum, kaitannya penuntutan, ini menjadi kewenangan dari Bea Cukai yang ada di Purwokerto. Sehingga kita sifatnya memberikan informasi, memberikan data sebagai bekal dari teman-teman penyidik dari Bea Cukai Purwokerto untuk melaksanakan penuntutan. Tetapi yang kita kedepankan adalah upaya preventif dan edukatif. Agar jadi kami menyadari bahwa memberantas rokok ilegal ini tidak cukup dan tidak bisa hanya dilaksanakan oleh aparat. Aparat jumlahnya piro Mbak Sinta, ya. Satpol PP mung 100, ya kan? Polisi berapa? Sedangkan masyarakat kita jumlah kios, jumlah toko, jumlah pedagang jumlahnya ratusan ribu. Nah, tanpa ada keterlibatan peran serta dari masyarakat ini tidak akan efektif gitu. Jadi faktor persuasif tetap kita kedepankan. Penegakan hukum ke ranah penegakan hukum di proses peradilan itu adalah yang nomor 2 dan seterusnya. Itu Mbak Sinta. Itu. Nah, iya. Kita juga masih membuka ini buat yang pengen WhatsApp gitu ya. Masih ditunggu karena mumpung ada beliau. Nah, Pak, ini kan yang namanya seperti yang dikatakan Pak Kasatpol PP tadi ya, nggak mudah gitu ya. Betul. Untuk tepatnya pemberantasan rokok ilegal gitu. Ada nggak sih Pak pedagang harus ngeyel ora umum kayak niku lho. Padahal sudah diperingatkan gitu loh. Ada saja Pak, ada saja. Jadi kita pernah jumpai warga kita juga itu pakai prinsip pokok gitu ya. Pokoknya gitu ya. Ini tidak, dia memang secara enggak buat rokok dalam jumlah besar enggak. Cuman dia membuat rokok secara tradisional gitu ya, secara tradisional kemudian di packing gitu Mbak. Di packing dia dijual. Nah, itu juga nggak boleh. Ada yang seperti itu nggak boleh. Pernah juga kita jumpai dalam jumlah banyak. Dalam jumlah banyak, kebetulan dari informasi yang kita terima dari masyarakat, ada informasi bahwa akan ada kiriman rokok gitu ya. Kirim rokok, cuman itu sifatnya melintas saja gitu ya. Melintas saja di Banjarnegara. Nah, kita coba koordinasi dengan Bea Cukai termasuk dengan teman-teman dari Polri untuk melaksanakan operasi pemberantasan itu. Ya, jumlahnya banyak itu. Waktu itu juga sampai ke pengadilan oleh teman-teman Bea Cukai. Selama jadi Kasatpol PP gitu ya, kalau berbicara mengenai atau kerjasama dengan Cukai gitu ya, pemberantasan rokok ilegal, hambatan yang paling berat yang Pak Esti rasakan apa ini Pak? Yang hambatan yang paling berat justru karena itu tadi tidak seimbang antara jumlah aparat dengan jumlah yang harus kita awasi. Nah, itu ya. Sementara Satpol PP sendiri kewenangan sangat terbatas. Ya, penegakan undang-undang di bidang cukai itu kewenangannya bukan di Satpol PP, tidak juga di kewenangan di Polri tidak, tetapi di penyidik Bea Cukai. Sementara tidak semua kabupaten kota mempunyai kantor perwakilan Bea Cukai. Contoh kita aja Banjarnegara, itu Bea Cukainya kan di Purwokerto, sehingga ketika ada yang mendesak harus kita lakukan operasi, kita harus koordinasi dulu dengan teman-teman penyidik di Purwokerto, sehingga ini membutuhkan waktu. Iya. Malingi keburu Melayu, kayak gitu ya. Jadi di lapangan kita harus membaca situasi, kita juga bisa mensiasati agar
kekurangan-kekurangan, keterbatasan yang kita miliki ini tidak menghambat kita di dalam melaksanakan tugas. Gitu, Wah, Mas ternyata Indra. seorang Pak Esti Oke. Widodo saja tetap memiliki yang namanya hambatan gitu ya, manusiawi. Tapi mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi walaupun dengan personil yang memang terbatas gitu ya. Oke, Pak Esti, Sinta dan juga pendengar juga penasaran gitu ya. Kalau tadi kita berbicara rokok gitu ya. Nah, ini ada nggak barang selain rokok yang memang dikenai cukai? Kita juga ingin tahu ini, Pak. Sebetulnya itu sudah diatur ya, sudah diatur oleh undang-undang. Barang-barang apa saja sih sebetulnya yang harus kena cukai itu ya. Hampir semua yang ada di yang biasa berkaitan dengan kehidupan kita itu hampir semuanya sebetulnya kena cukai itu ya, kena cukai. Mbak Sinta punya HP kan? Punya. Nah, kira-kira HP-nya legal enggak itu? Legal dong. Pasti kena ada cukainya kan gitu. Terus apalagi kacamata yang memang ilegal ada juga gitu. Itu ya? Barang-barang elektronik itu juga Sebenarnya gitu. iya ya. Iya. Nah, kemudian mungkin Mbak Sinta sudah familiar ya, Satpol PP itu tugasnya salah satunya adalah kaitannya dengan pemberantasan. Selain rokok ini kan kaitannya dengan minuman beralkohol, Ya, minuman miras. itu ya. Jadi miras itu juga kena cukai sebetulnya, tetapi Perda di Banjarnegara itu mengharuskan atau mensyaratkan 0%. Artinya Banjarnegara harus bebas dari minuman beralkohol. Jadi kalau di Banjarnegara alkohol atau minuman beralkohol miras itu baik kena cukai atau dilapisi pita cukai atau tidak, itu tetap tidak boleh beredar di Banjarnegara. Wah, itu ya tuh. Memahami tugas beliau gitu ya luar biasa beserta Ya. jajarannya ya. Jadi buat mitra itu juga sangat penting bahwa kita selaku masyarakat Banjarnegara tetap harus ikut berperan aktif Betul, gitu ya. Mbak Sinta. Oke, kita kembali ke tema nanti di session yang terakhir. Kenapa Ya. ya waktunya begitu cepat berlalu? Ya, nanti untuk session yang terakhir kita masih akan terus ngobrol agar masyarakat semakin cerdas khususnya Kabupaten Banjarnegara membantu Satpol PP, Ya, membantu pemerintah betul. Kabupaten Banjarnegara Siap. agar peredaran Iya. rokok ilegal dan juga peredaran lainnya yang memang harusnya kena cukai ini bisa diminimkan seminimal mungkin. Oke, kembali ke tema tetap di SB Live Show. Buat yang tidak pernah bergeser gelombang, iya dong rugi kalau bergeser gelombang. Karena apa? Iya di session yang terakhir ini kita masih ingin mengedukasi masyarakat, termasuk Sinta juga jadi banyak tahu gitu ya. Wah, kalau sudah ada Pak Esti tuh hawanya tuh senang gitu ya. Apalagi kalau berbicara Iya. mengenai kondisi Banjarnegara Pak Esti masih dengan terkait cukai rokok ilegal gitu ya, Iya, gempur rokok betul. ilegal gitu. Iya. Masyarakat sekali lagi harus cerdas dan juga harus sadar gitu ya, sadar mengenai barang-barang di Kabupaten Banjarnegara khususnya rokok yang saat ini sedang digencarkan agar rokok-rokok yang masuk ke Banjarnegara ini semuanya legal. Oke. Pak Esti, kita ingin tahu juga mengenai teknis operasionalnya untuk Satpol PP tepatnya dalam melaksanakan pengawasan gitu ya. Pengawasan peredaran barang kena cukai yang ilegal gitu. Ya. Secara umum kegiatan kaitannya dengan pengawasan maupun penegakan hukum yang kita lakukan, kita melakukan pengamatan sebetulnya ya, pengamatan, pengawasan langsung kepada masyarakat khususnya peredaran yang ada di pasar-pasar tradisional tadi yang saya sampaikan, kemudian ke toko-toko, kemudian ke kios-kios gitu Mbak Sinta. Kemudian kalau kaitannya yang peredaran yang dalam jumlah besar, kita memanfaatkan kaitannya dengan informasi intelijen ya, kita sebar, kemudian kita berhubungan juga komunikasi dengan teman-teman baik dari TNI, Polri maupun dari teman-teman bea cukai. Kita cek gitu kan informasinya valid, A1 enggak. Nah, kalau kita sudah valid, A1 kita laksanakan operasi. Ya. Kemudian kalau kaitan yang ada di lapangan, di kios-kios, kemudian yang ada di warung-warung yang ada di desa-desa itu, yaitu tadi sifatnya kita melaksanakan pengamatan ya, pengamatan, pengecekan. Ketika di
suatu tempat di kios maupun warung-warung kita jumpai, yaitu kita sementara kalau jumlahnya sedikit, ya kita jumlahnya sedikit, kita minta agar pemilik barang itu untuk menyerahkan secara sukarela kepada Satpol PP. Nah, kemudian karena kewenangan kaitannya dengan penegakan hukum ini ada di Bea Cukai, nah tentunya barang maupun informasi itu kita berikan kepada teman-teman penyidik di Bea Cukai. Nanti akan didalami, akan ditindaklanjuti apakah itu perlu untuk dilimpahkan ke proses peradilan atau tidak. Ya, tapi secara prinsip bahwa edukasi pembelajaran itu diutamakan. Kaitannya dengan proses peradilan itu nanti di nomor 2 kan. Begitu Mbak Sinta? Iya, oke. Nah, ini yang terakhir. Harapan Pemda gitu ya terkait cukai ilegal ini atau gempur rokok ilegal ini agar masyarakat ini benar-benar paham bahwa ini loh kita sedang menata gitu ya untuk lebih baik lagi barang-barang yang memang kena cukai seperti terutama rokok gitu, Pak. Jadi gini Mbak Cinta, kita berharap bahwa masyarakat khususnya di Banjarnegara ini menjadi masyarakat yang sadar cukai. Ya kan, kalau dulu ada tagline masyarakat sadar bayar pajak, ya kan? Mbak Sinta udah bayar pajak belum? Sudah dong. Taat pajak, patriot. Taat pajak kan, taat pajak. Nah, ini yang kita gencarkan. Bagaimana masyarakat menjadi sadar cukai. Artinya apa? Satu, harapan kita masyarakat membeli barang yang sudah secara legal. Salah satu barang legal adalah sudah dilekati dengan pita cukai. Ya. Kemudian yang kedua, tentunya kita berharap masyarakat ikut bersama-sama tolak barang ilegal gitu ya. Karena apa? Ini berkaitan dengan salah satunya adalah berkaitan dengan pendapatan negara. Nah, itu dia. Ya kan? Kalau masyarakat beli barang yang ada pita cukainya yang secara resmi, secara langsung dan tidak langsung masyarakat itu sudah ikut membantu membangun Indonesia, gitu kan? Kembali ke rakyat, kembali ke rakyat, ya kan? Uang atau pendapatan yang dikumpulkan dari cukai pada akhirnya akan kembali ke masyarakat. Kita kan butuh untuk uang, butuh anggaran untuk membangun negara. Ya, ketika masyarakat sadar cukai tentunya berhubungan dengan pendapatan negara. Kemudian yang kedua, kenapa sih masyarakat mesti harus sadar cukai gitu ya? Masyarakat sadar cukai. Ini berkaitan juga dengan perlindungan terhadap suatu produk. Ya. Mbak Sinta punya produk misalnya resmi, sah gitu ya. Tiba-tiba saja tetangga Mbak Sinta ini membuat produk yang tidak didaftarkan, tidak dikenai pita cukai. Kira-kira Mbak Sinta ikhlas nggak? Nggak ikhlas kan? Nggak ikhlas ya. Makanya ini adalah satu bentuk perlindungan terhadap suatu produk yang memang sudah dianggap legal, sah, dilindungi oleh negara, baik itu dari sisi manfaatnya, prosesnya dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta hanya untuk pendapatan negara, tetapi juga perlindungan terhadap suatu produk yang beredar di masyarakat Indonesia. Oke. Iya, nah ini dia ternyata ada apresiasi dari pendengar. Terima kasih buat Pak Saka Bimantara yang katanya mengapresiasi kinerja Satpol terkait rokok ilegal. Silakan disapa dan juga mungkin Pak Saka ini juga mewakili pendengar lain yang memang setia dengan Radio Suara Banjarnegara. Pak. Selamat siang Mas Saka ya. Terima kasih bergabung bersama kami di SP Live Show di Banjarnegara. Iya. Itu tadi obrolan yang menarik ya. Terima kasih Pak Esti sudah memberikan banyak wacana agar masyarakat Banjarnegara semakin cerdas, semakin sadar cukai gitu ya. Betul, ini dia dan mudah-mudahan SB Live Show ini yang senantiasa hari Kamis kita akan muncul lagi ya, tepatnya untuk episode berikutnya ya. Tetap masih dengan obrolan cukai, cuma nanti akan berkembang lagi
Dan untuk awal ini mudah-mudahan menjadi pembuka yang baik. Pak Esti Widodo sukses untuk Satpol PP-nya. Terima kasih Mbak Sinta, terima kasih ya, sukses juga untuk SP Live Show ya. Oke, terima kasih dan itu mitra obrolan kita. Mudah-mudahan obrolan yang menarik ini menjadikan terbuka wawasannya bahwa sekarang masyarakat Banjarnegara juga harus sadar juga. Akhirnya Sinta pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Pastikan tetap di Suara Banjarnegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.